semangat kita untuk terus mengeksplorasi, mengedukasi, mempublikasikan berbagai macam bukti-bukti artefaktual, monumental, dan penuh dengan cita rasa peradaban tinggi di masa lalu. Sisa-sisa peradaban Singosari dan Majapahit yang ada di Jawa Timur demikian melimpah di bukit-bukit, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah, di persawah-sawahan, di kebun kubis seperti ini. Ini tentu kita menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat ada semacam arca dewa yang tergeletak begitu saja. Nah ini kemudian kita akan menelusuri menurut cerita tutur masyarakat itu ada di pematang sawah. Diam 1000 bahasa di keheningannya. Kemungkinan ini adalah jejak-jejak artefaktual yang sangat berharga ya, jejak-jejak autentik dan kredibel tentang peradaban di masa lalu. Coba kita telusuri bersama-sama gitu ya. Nah, kita akan bisa menyaksikan kemudian para petani di sini tanahnya yang subur gitu ya, penuh dengan sayur mayur. Ada tomat, ada bawang putih, ada bawang merah, ada bawang daun, ada sayuran kubis yang baru ditanam ini ya, belum menampakkan bonggol-bonggolnya kubisnya yang berwarna putih bulat itu belum. Tapi kemudian batu-batu di sini cukup indah dan pantas kemudian kita mencurigainya. Kemungkinan ada jejak-jejak artefaktual yang sangat penting di lokasi ini. Nah ini banyak hal memang jika kita menelusuri tentang peradaban masa lalu gitu ya, terutama kerajaan Majapahit dan Singosari. 200 lebih tahun masa kejayaan Majapahit dan kemudian sekitar 75 tahun masa kejayaan Singosari, dan ini semuanya adalah sebuah peradaban yang sudah dipersiapkan oleh Empu Sindok sebagai landasan peradaban di Jawa Timur. Meskipun Empu Sindok sebagai kemudian pewaris dinasti Sailendra Jawa Tengah itu kemudian lebih memilih Jawa Timur karena potensi kesuburan tanahnya, saluran irigasinya, kemudian sumber mata airnya yang melimpah, masyarakatnya yang banyak sekali, serta kemudian Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas yang bisa dilalui kapal-kapal dagang internasional ya, yang bisa berdagang baik dengan Indonesia Timur maupun dengan Indonesia Barat. Bahkan kemudian kerajaan yang ada di Jawa Timur ini benar-benar menguasai pusat perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku serta pusat perdagangan global yang ada di Malaka. Ekspedisi Pamalayu Singosari pada tahun 1275 benar-benar memantapkan eksistensi kerajaan besar Jawa yang merupakan pewaris dinasti Sailendra ini mampu memayungi Nusantara, menjaga kemakmurannya, serta kemudian menghalau bajak laut yang membuat rusuh di perdagangan dan perairan Nusantara. Coba kita lihat dan kita bersama-sama kita ya. Jadi bayangkan kalau kemudian suku-suku yang banyak di Nusantara ini diserang oleh bajak laut atau diserang oleh bangsa asing seperti bangsa Mongol yang pernah kemudian berperang dengan Majapahit namun kalah dengan kemudian strategi canggih yang dirancang oleh Arya Wiraraja atau Arya Adhikara. Bahkan kemudian Sriwijaya pernah begitu hancur dan lebur serta dibakar oleh kerajaan Chola ya dari India Selatan. Dan ini sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita, kalau tidak menguatkan kondisi internal persatuan dan kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tentu Nusantara yang luas ini akan digerogoti oleh bangsa asing sedikit demi sedikit dari timur maupun dari barat, dari utara maupun dari selatan ya. Dan ini sesuatu harus dikuatkan barisan ya, dikokohkan ikatannya ya, kemudian bisa kemudian menjaga persatuan dan kesatuan Nusantara. Jadi sebuah kondisi masyarakat yang pluralis, multilateral, tapi kemudian bersatu padu dan sepanjang sejarahnya lebih banyak bersatu daripada bercerai-berai. Coba kita lihat, salah satu, ini teman-teman di pematang sawah ini ada arca terbesar tergeletak begitu saja teman-teman. Nah mungkin kamera bisa di pematang sawah di situ agar tidak menginjak tomat ya, dan kubis mungkin bisa di sini juga ya. Nah ini sesuatu agar kemudian para petani ini ya setiap hari yang merawat tanamannya ini gitu ya, tentu patut kita perhatikan ya. Nah, di sini adalah sebuah keberkahan kalau kesuburan dan sumber mata air yang melimpah gitu ya. Nah di sini teman-teman ada arca teman-teman. Nah ini rahayu. Nah ini ada arca teman-teman. Nah ini akan bisa kita lihat tangannya gitu ya. Nah tangannya ternyata gitu ya, coba bayangkan ini tangannya ke sini ternyata membawa belati gitu ya, dengan tangan kirinya yang ada di sini gitu ya, karena tangan kirinya itu lebih ke bawah kayak membawa senjata di sini, dan tangan kanannya itu lebih ke atas. Ini kepalanya terpotong dan ini kakinya gitu ya, dan ini kemungkinan hiasan dari semacam kayak gendi. Dan
arca seperti ini ada yang lebih besar dan ada arca raksasa yang ditemukan di Sumatera, yaitu arca Aditya Warman, atau sebenarnya arca tersebut adalah arca Buddha Amogapasa yang merupakan simbol dari Aditya Warman, simbol dari kemudian Singosari dan pengiriman sebuah ekspedisi Pamalayu untuk menyatukan Dharmasraya Melayu ya dengan Jawa. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, namun tergeletak begitu saja di tengah-tengah. Jadi kita coba menghormati arca ini ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong milahing sekaring jagat kawono langgeng sekaring kajeng sekaring mayang. Mbah putunipun sowan, Mbah. Jadi diduga arca ini juga kemungkinan gitu ya, arca yang kemudian ada hubungannya dengan Empu Aditya Warman. Empu Aditya Warman merupakan memiliki ibu yang bernama Darajingga dari Dharmasraya Melayu yang menikah dengan seorang pangeran Singosari yang bernama Atwaya Brahman. Nah ini, atau kemungkinan Kebu Anabrang, nama lain dari Atwaya Brahman, namun saat ini belum clear gitu ya. Namun lebih kemudian mendekati bahwasanya Kebu Anabrang yang kemudian setelah pulang dari ekspedisi Pamalayu itu kemudian membawa dua putri Melayu, Darapetak menjadi kemudian istri dari Diyawijaya sang pendiri kerajaan Majapahit, dan Darajingga yang kemudian menikah dengan keturunan Kertanegara yang bernama Atwaya Brahman yang kemudian melahirkan Empu Aditya Warman. Jadi Empu Aditya Warman ini yang kemudian membina dan membangun Candi Jago yang ada di Tumpang dan Malang. Terus kemudian ada semacam arca besar ya, seperti ini posisinya, yaitu mirip Aditya Warman. Kemungkinan ini juga arca yang memiliki simbol dari Aditya Warman, karena memang candi yang di sini dan inskripsi angka tahun yang pernah ditemukan itu masa Tribuana Tunggadewi. Semoga temuan arca Empu Aditya Warman ini atau kemudian arca Buddha Amogapasa ini kemudian menjadi simbol tentang arti persatuan dan kesatuan Nusantara, terutama menyatukan Sriwijaya dengan Jawa. Ini sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah atau membalikan tangan, semudah membalikan tangan, melainkan penuh perjuangan ya, penuh kemudian kesadaran akan arti pentingnya persatuan dengan sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kemudian arca ini tetap memberikan edukasi, manfaat, serta kemudian semacam arti pentingnya pluralis bagi persatuan Nusantara. Semoga bermanfaat.